Gambar sketsa pria yang menculik Melanie di rumah Cempaka Putih itu tidak sesuai dengan ciri-ciri Pak Chandra. Itu sih bisa saja, Don. Dia menyuruh orang lain karena dia pasti tidak mau ambil risiko untuk dikenali oleh korban. Saya nggak bisa ngebayangin kalau Pak Chandra mau menculik putrinya sendiri. Kamu masih cari orang yang menurut kamu sengaja naruh ATM-nya Melanie ke dompet kamu? Iya, Ma. Ini semua adalah jebakan. Saya juga minta tolong sama Mama. Siapa aja orang yang pernah masuk ke rumah kita seminggu yang lalu? Saya yakin kok, Ma. Seminggu yang lalu itu saya cek dompet saya dan saya merapikan kartu kredit saya yang berantakan. Nggak ada kartu ATM-nya Melanie di dompet saya. Saya nggak tahu harus percaya sama siapa, Mas. Kenapa Pak Chandra menyembunyikan rencana traveling Bapak dengan Melanie dari kami? Saya berikan hadiah untuk ulang tahun anak saya, Melanie. Dan saya sengaja nggak beritahu ke siapa-siapa. Karena saya akan memberikan surprise. Apa Pak Chandra selalu memberikan hadiah ulang tahun seperti itu ke anak-anak Bapak? Enggak, ini pertama kali. Karena Melanie pengen liburan ke Paris. Apa Bu Arni tahu soal ini? Enggak, saya kan sudah bilang. Saya tidak beritahu siapa-siapa, ini surprise. Buat apa saya bicara dengan istri saya? Dia udah nggak percaya lagi sama saya. Apa Pak Chandra berencana untuk mengasih tahu ini kepada Bu Arini? Iya. Kalau Bu Arini pergi ke luar negeri, apakah dia harus minta izin dari Pak Chandra? Saya dan keluarga sering traveling. Tapi kami berangkatnya terpisah. Apa Pak Chandra pernah bepergian hanya dengan anak-anak? Kalau begitu, Pak Chandra berencana pergi dengan Melanie tanpa sepengetahuan anak-anak yang lain dan tanpa sepengetahuan Bu Arini, betul? Saya rencana akan beritahu kepada keluarga saya, ngerti? Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Apa jangan-jangan ini semua cuma alasan? Anda apa sih ya? Anda menuduh saya bahwa saya menculik anak saya sendiri. Ya, kurang ajar kamu ya, brengsek kamu. Kurang ajar kamu. Ya, lepasin saya bilang. Saya bisa aja menahan Bapak. Tapi saya nggak akan melakukan itu. Saya minta Pak Chandra pulang, istirahat. Kita akan bicara soal ini lain waktu aja. Nggak perlu dibicara sama kamu. Ya, lepas. Saya rasa nggak ada pilihan lain, Pak. Liz, kamu yang sabar ya, hadapin cobaan ini. Nggak usah pura-pura kamu. Aku tahu kamu nggak tulus. Maksud kamu apa, Liz? Kamu pasti seneng kan dengar Nugraha kecelakaan? Apalagi sekarang kamu tahu dia masih koma. Tolong kamu jangan ngomong kayak gitu dong sama aku, Liz. Biar gimana pun juga Nugraha sahabat aku, Liz. Apa yang dia rasain aku juga ngerasain. Bohong kamu. Kamu jangan ganggu keluarga aku. Pergi! Liz, tolong kamu dengerin aku dulu. Aku bilang pergi! Om pulang dulu, Pasha. Kamu jagain mama kamu ya. Munafik kamu. Daniel, pergi! Cuma tega yang udah masuk Daniel. Saya sudah tegaskan pada Pak Chandra bahwa kita tidak bisa lagi mentolerir sikapnya. Orang itu terlalu sombong, Pak. Dia pikir dia bisa ngelakuin apa aja. Bajingan. Jangan libatkan perasaan pribadi kamu. Saya tidak suka sikap kamu seperti ini. Dan sebagai seorang polisi, kamu harus tetap profesional. Saya nggak tahan lihat orang sombong itu.
Emang dia pikir dia siapa? Dia itu adalah orang yang berpengaruh di negara ini. Sekaligus pelaku tersangka dari kasus Melanie. Saya mau kita periksa lagi orang-orang yang pernah dekat sama Melanie. Kemungkinan pelakunya adalah orang dewasa dan punya hubungan emosional dengan Melanie. Periksa lagi catatan-catatan ini, periksa nama teman-temannya, musuh-musuhnya, kamu baca lagi messengernya dan juga Facebooknya. Kita akan cari tahu siapa yang pernah dekat sama Melanie. Baik, Pak. Pelakunya bisa saja ayahnya sendiri. Apa maksud Bapak? Saya tetap meyakini bahwa Chandra Wirayuga adalah pelaku penculikan. Bukti-bukti yang ada memang sangat menyudutkan Pak Chandra sebagai pelakunya. Selama ini dia banyak sekali nggak jujur sama kita. Belum kasih penjelasan apa-apa, Mbak. Makanya aku bingung banget. Aku bisa ngerti perasaan kamu, Lis. Kamu sabar ya. Kamu jangan berhenti berdoa. Insya Allah, aku yakin Nugraha bisa sembuh kok. Makasih ya, Mbak. Kadang aku juga mikir kalau aku nggak banyak berdoa, mungkin aku udah gila ngadepin masalah ini. Apalagi soal semalam. Ada masalah apa ya, Mbak? Semalam rumah digeledah, kamu tahu? Alasannya apa? Malam-malam lagi. Terus anak-anak gimana? Pak Surya mutusin untuk geledah rumah ini. Karena dia menemuin bukti-bukti lain buat bisa nemuin Melanie. Anak-anak, ya aku lihat mereka ketakutan. Tapi ngapain sih mereka pakai geledah rumah ini, Mbak? Itu kesannya kan keluarga Mbak Arini terlibat sama hilangnya Melanie. Ya, aku rasa mereka cuman ngejalanin tugas kok. Enggak, Mbak. Mereka tuh udah bikin hidup semua orang kacau. Dan sekarang Mas Chandra jadi tersangka atas hilangnya Melanie itu nggak masuk akal kan? Gimana reaksi Mas Chandra? Parah. Sampai sekarang dia masih penasaran banget sama orang yang ngejebak dia. Aku nggak boleh cerita macam-macam sama Lisa karena dia kurang bisa jaga rahasia. Maaf, Lis. Aku nggak bisa cerita soal lain ke kamu. Nggak apa-apa, Mbak. Aku ngerti kok. Jadi benar, kamu memang pernah mau bawa Melanie ke luar negeri. Kapan kamu punya niat mau nyampein ini ke aku, Mas? Nggak tahu, Mah. Tapi rencananya sebelum keberangkatan saya bulan Oktober. Melanie tahu soal rencana kamu? Saya belum sempat memberitahu dia, Mah.
Berarti ini jadi kejutan lain dari kamu ya, Mas. Padahal aku udah pernah tanya sama kamu. Apalagi yang mau kamu sampaikan ke aku? Apalagi yang aku perlu tahu? Dan itu nggak sekali, Mas. Selalu jawaban kamu nggak ada. Papa pikir ini nggak terlalu penting, jadi Papa nggak perlu memberitahu Mama. Pak Doni tahu soal ini? Dia pikir saya akan bawa Melani ke luar negeri tanpa izin Mama. Itu nggak mungkin, Ma. Itu nggak mungkin Papa lakuin. Rencananya saya akan memberitahu ke Mama tentang keberangkatan Papa ke luar negeri sama Melani. Tapi nggak mungkin lah Papa membawa kabur Melani, Ma. Nggak mungkin itu. Aku nggak ngerti, Mas. Aku benar-benar nggak tahu. Itu kenapa Papa nggak mau ceritain ini semuanya ke Mama. Karena Mama udah nggak percaya lagi sama Papa. Cuma Papa repot-repot menceritakan ini semuanya. Tapi Mama nggak percaya juga. Tapi Papa akan buktikan. Kalau Papa sayang Melani, dan Papa nggak mungkin menyakiti Melani, Ma. Anak Papa sendiri. Lis, kenapa aku nggak nelfon aku waktu Nugraha kecelakaan? Maaf, aku panik. Aku nggak sempat mikir buat nelpon siapa. Ya, mudahan dia baik-baik aja ya, Lis ya. Kalau kamu dapat kabar dari dokter, tolong hubungi kita. Iya, Dan kamu ngapain di kantor? Kamu nggak capek? aku tadinya nggak mau. Cuma aku dengar dari Mbak Arini, aku nggak tega lihat Mas Chandra sendirian. Kita harus membuat Mas Chandra percaya sama kita, Lis. Kita nggak bisa mendengar berita dari media aja, Lisa. Tadi Mbak Arini nggak bilang apa-apa sama aku. Dia cuma bilang kalau Pak Surya memutuskan untuk menggeledah rumah mereka. Kenapa sih polisi begitu? Aku juga nggak tahu, Lis. Kita hanya bisa berharap yang terbaik buat Mas Chandra dan keluarganya. Terus buat apa DVD ini? Mas Chandra yang minta. Aku minta dari kepala security perusahaan. Itu rekaman CCTV. Buat apa? Katanya Mas Chandra pengen tahu siapa yang menjebak. Lis, kenapa kamu nggak beritahu saya kalau Nugraha itu kecelakaan? Maaf ya Mas, aku soalnya panik. Jadi aku nggak sempat mikir mau ngabarin siapa. Aku juga baru tahu kalau Mas ada masalah besar. Ya seharusnya kamu kasih tahu saya dong. Sekarang bagaimana keadaannya? Masih belum tahu sih Mas. Tapi Pasha jagain rumah sakit. Kenapa kamu nggak nungguin dia? Aku bakal balik ke rumah sakit abis kelar semua pekerjaanku. Kata sekretaris saya, kamu nungguin di sini. Ada apa? Kok malah masnya seperti itu sih, Mas? Kita berdua ini khawatir dengan keadaan Mas Chandra. Sebetulnya apa yang terjadi sih, Mas? Mas, aku hampir pingsan waktu lihat Mas Chandra ada di berita. Semua itu keputusan dari Pak Surya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa mereka sampai memutuskan untuk menggeledah rumah Mas Chandra sih? Mereka menuduh saya. Kalau hilangnya Melani karena saya. Masa saya menculik anak saya sendiri? Seharusnya kamu nggak datang ke sini, Rin. Aku nggak mau keadaan jadi tambah rumit. Aku mau tahu yang sebenarnya soal Chandra. Karena menurut aku ini udah keterlaluan, Don. Aku baru tahu kalau Chandra mau ngajak Melani ke luar negeri. Dia sama sekali nggak pernah ngomong soal itu ke aku. Aku nggak tahu harus percaya sama siapa lagi. Aku capek, Don. Aku nggak yakin aku bisa bertahan kalau aku nggak inget Melani. Maaf, Rin. Tapi aku nggak bisa ngomongin kasus ini sama kamu sekarang. Tapi aku nggak bisa berhenti mikirin masalah ini, Don. Aku takut apa yang selama ini nggak pernah aku bayangin terjadi. Jadi aku mohon sama kamu, tolong kamu kasih tahu aku apa Chandra menyakiti Melani. Sebenarnya Chandra berencana untuk ngasih surprise buat orang tuanya Melani. Dia tahu kalau Melani pengen sekali pergi ke Paris. Aku percaya sama dia.
Karena waktu dia cerita, dia terlihat tulus. Itu kenapa Papa nggak mau ceritain ini semuanya ke Mama. Karena Mama udah nggak percaya lagi sama Papa. Aku percaya sama Chandra karena aku jadi teringat sama Sisi. Mas harus percaya sama kita. Kita yakin Mas nggak ngelakuin itu. Apa kita butuh telepon pengacara, Mas? Nggak perlu. Saya akan urus ini semuanya sendiri. Dan saya akan menunjukkan bahwa saya tidak bersalah. Saya minta kalian berdua, jangan kasih tahu siapapun termasuk Jamal dan Nugraha. Saya mau sendirian. Kalian pergi. Apa yang kamu lakukan minggu lalu di ruangan saya? Nggak ada apa-apa, Chandra. Maksud aku datang ke ruangan kamu hanya ingin memeriksa berkas-berkas proyek kita. Maaf, Chandra. Kamu kenapa menanyakan masalah itu sama aku? Saya rasa kamu tahu jawabannya seperti apa. Selama ini kamu mengkhianati saya, kan? Kenapa kamu nggak pernah percaya sama aku, Chandra? Untuk apa aku mengkhianatin kamu? Aku nih sahabatmu, Chandra. Aku nggak mungkin berbuat jahat sama kamu. Biasanya aku keluar masuk ruangan kamu, kamu tidak pernah mempersoalkan itu. Saya minta kamu nggak usah nyangkal ya. Kamu selama ini berbohong sama saya, lihat. Untuk apa aku ngebohongin kamu, Chandra? Aku sudah ceritakan tadi sama kamu, kalau aku keluar masuk ruangan kamu, hanya ingin melihat berkas-berkas proyek kita. Saya nggak mau ngebahas ini lagi. Saya minta kamu keluar dari ruangan saya. Tolong sekali ini percaya sama aku, Chandra. Saya minta kamu keluar ruangan saya. Oke? Baik, Pak. Saya akan memeriksa Pak. Ya, baik. Baik, Pak. Nanti kalau ada terbaru, saya pasti akan mengabari Bapak. Oke. Aku mau pulang karena aku harus... Ya, aku ngerti. Kamu hati-hati, Arin. Aku mau minta maaf. Karena aku nggak percaya sama kamu. Saya mau bilang sama kamu, kalau saya sudah menemukan orang yang sengaja menaruh kartu ATM Melani di dompet saya. Siapa, Mas? Rio. Rio? Ya. Saya melihat beberapa kali Rio masuk ke ruangan saya sewaktu saya nggak ada. Dan saya lihat di rekaman CCTV sendiri. Kamu punya buktinya? Saya lihat di rekaman CCTV. Kamu udah tanya sama dia apa yang dia lakukan di ruangan kamu? Dia nyangkal. Kelihatan mukanya berbohong. Mas, tapi aku juga nggak yakin kalau Rio yang melakukan itu. Nggak masuk akal, Mas. Rio. Saya sudah bilang sama Pak Surya, kalau saya sudah melihat orang yang sengaja menaruh kartu ATM Melani di dompet saya. Tapi Rio. Saya harap beberapa hari ini semuanya jelas. Karena beberapa hari kemarin Pak Doni sudah menginvestigasi tentang kasus yang baru. Tapi kenapa dia tidak bilang apa-apa sama kita? Ya karena itu memang masih rahasia.
Emang apa rahasianya? Saya nggak bisa bilang sekarang. Kita udah 35 hari berusaha untuk mencari penculiknya Melani. Kita menemukan bukti, tapi nggak ada satupun yang membawa kita ke penculiknya. Setelah memeriksa detail dari semua informasi, data-data, bukti-bukti yang ada dan juga mendengarkan keterangan beberapa saksi, kita sudah mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Chandra Wirayuda sebagai tersangka dalam penculikan anaknya sendiri. Min, Bapak mana ya? Saya nggak ngeliat, Bu. Tapi kayaknya tadi pagi udah pergi, Bu. Udah kantor. Iya. Mudah-mudahan aja anak-anaknya Pak Chandra nggak ada yang baca koran hari ini. Berita di koran itu terlalu dibesar-besarin. Media selalu ngasih informasi yang mereka nggak ada buktinya. Pak Chandra bisa diawasi orang gara-gara headline itu. Tapi apa mungkin gara-gara kesalahan kita, Pak? Kurang ajar banget. Berita di koran ini telah menyudutkan saya. Seharusnya polisi itu melindungi saya, bukan menuduh saya seperti ini. Percuma saya minta bantuan sama mereka. Tenang, Mas. Mas harus menahan emosi, Mas. Saya akan menuntut mereka. Seolah-olah saya ini terlibat dalam kasus hilang Melani. Dan semua orang mikir bahwa saya penculiknya. Mas, kita semua tahu itu nggak benar, Mas. Yang paling penting sekarang kita harus mengatasi pendapat orang di luar, ya. Aku pikir cara pandang Frida itu benar sekali, Mas Chandra. Aku setuju dengan dia. Diam! Saya nggak perlu pendapat kamu. Pak Doni dan anak buahnya nggak becus dalam bekerja. Makanya dia sengaja melakukan ini semuanya. Mungkin itu benar juga, Mas Chandra. Saat ini tugas kita adalah fokus untuk mengklarifikasi nama kamu yang sudah kurang baik di masyarakat. Kamu harus bisa tunjukkan kalau kamu tuh sebenarnya sangat menyayangi Melani. Dan kamu juga tidak pernah akan menyakiti Melani. Itu saja. Yo, mulai sekarang kamu jangan banyak bicara. Semua masalah berawal dari kamu. Saya nggak peduli. Kamu berbuat baik di depan saya. Chandra, kenapa kamu menyalahkan aku, Chandra? Aku selama ini tulus bersikap baik sama kamu. Aku nggak suka kamu menyalahkan aku. Stop! Keluar! Keluar dari ruangan saya. Dan saya tidak peduli pendapat kamu sekarang. Oke. Baik. Keluar! Pasha. Jangan lupa ya, kamu hubungin Om kalau papa kamu udah siuman. Om baru bisa balik lagi ke sini kalau mama kamu udah bisa tenang. Sarapannya kamu makan aja. Om ke kantor dulu ya. Iya, Om. Makasih banyak ya, Om. Ya ampun, Lis. Aku sampai nggak ngeh kamu udah nyampe sini. Aku bener-bener nggak nyangka kamu jadi ke rumahku. Nggak apa-apa, Mbak. Nugraha masih belum sadar juga, tapi ada Pasha yang jagain. Aku khawatir sama Mbak, makanya aku kesini. Aku pengen nemenin. Aku jadi nggak enak banget sama kamu. Harusnya kan kamu di rumah sakit nungguin Nugraha. Aku aja belum sempat ke sana. Udahlah, Mbak nggak usah mikirin itu. Aku yakin Mbak juga pasti ngedoain Nugraha. Serena sama Nadia udah siap, Pak? Mereka masih siap-siap. Cuman aku bingung, Lis. Kira-kira aku harus kasih alasan apa sama anak-anak? Menurut kamu gimana ya? Apa mendingan mereka biar di sini aja? Aku nggak tahu harus bilang apa sama mereka. Kenapa mereka harus ke rumah kamu? Nggak apa-apa kok, Mbak.
Lagian kasihan mereka. Nanti belajarnya terganggu gara-gara wartawan di luar. Ma, kita udah siap. Kamu jagain Nadia ya? Iya, Ma. Saya bingung wartawan kenapa selalu bikin kesel dan polisi tidak bisa berbuat apa-apa sama mereka. Anak-anak mau kemana? Anak-anak, aku pikir ada baiknya untuk beberapa hari di rumah Lisa. Iya, Mas. Min, tolong kamu bawa anak-anak ke dalam dulu ya. Sekalian bawain cemilan-cemilan di kulkas aja. Kenapa sih? Kamu lihat kan wartawan ngerubungin rumah kita terus? Pagi, siang, sore, malam. Nggak aman kalau anak-anak di rumah ini, Mas. Mereka nggak bebas, kasihan. Saya nggak mau ya. Anak-anak diungsikan. Serena dan Nadia harus di sini. Di rumah ini. Dan juga kenapa sih Mama menjauhkan Papa dari anak-anak? Mama pengen Papa pergi juga dari rumah ini. Kamu ngomong apa sih? Nggak kayak begitu. Aku buat begini justru biar kita lebih fokus nyelesain masalah ini, Mas. Kamu sama aku. Aku juga nggak mau kalau anak-anak lihat kita ribut. Menyelesaikan masalah ini? Gimana caranya, Ma? Hah? Mama sendiri nggak percaya sama Papa. Andi, tolong ambilkan rekaman CCTV dari Wirayuda Group. Kalau misalnya Pak Chandra tidak mau kerjasama, kamu kasih tahu saya. Oke. Ini adalah file yang berisi halaman profil Facebook Melanie. Dia mempunyai 196 teman, kebanyakan anak sekolahan. Di situ juga tertera beberapa buku, film, dan juga kegiatan favoritnya. Dia juga sempat menulis beberapa puisi di dalam notes. Tapi tidak ada yang berhubungan dengan percintaan, Pak. Kamu tanya lagi teman-teman dan sepupunya. Kita harus dapat data yang lengkap supaya kita nggak salah sasaran. Nanti siang saya juga akan kembali ke sekolahannya lagi, Pak. Oh ya, ini juga salah satu buku novel favorit Melanie yang ditemukan di lokernya. Di dalam file itu ada beberapa buku yang digarisbawahi yang merupakan buku-buku favoritnya juga. Tapi menurut saya, buku-buku itu terlalu dewasa untuk gadis seumuran dia, Pak. Selera Melanie memang beda dari kebanyakan anak seusia dia. Coba kamu periksa lagi, apakah di dalam Facebooknya ada temannya yang orang dewasa? Ada, Pak. Ada 2 orang. Yang pertama, Frida Wirayuda. Dia adalah tantenya, dan yang kedua adalah Rio Fabian. Orang itu lagi. Kemarin Pak Chandra nelpon saya, katanya Rio Fabian yang memasukkan kartu ATM Melanie dalam dompetnya. Mungkin saja Pak Chandra sudah terlalu putus asa. Jadi dia mengorbankan temannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Selamat siang, Linda. Siang, ini Angga. Boleh saya mau berbicara berdua saja dengan Angga? Bisa? Boleh, Bu Linda. Kalau begitu, saya akan tinggalkan kalian berdua ya. Oke, terima kasih banyak Bu Nungki. Saya kesini bukan untuk menambah masalah kamu atau memberitakan kabar yang buruk, Angga. Saya nggak percaya sama ibu. Emangnya ibu itu mau nanya apa lagi sih sama saya? Saya sudah memeriksa semua catatan tentang Melanie. Dari mulai Facebooknya, saya juga sudah membaca berita-beritanya. Terus saya juga sudah bertanya sama teman-temannya. Tapi satu hal, saya yakin sekali kalau Melanie hanya percaya sama kamu, Angga. Benar begitu? Iya, dia emang percaya sama saya. Apa dia menceritakan semua rahasia-rahasianya sama kamu? Saya juga tahu kalau Melanie sedang jatuh cinta. Selain hubungan rahasianya sama Pasha, sepupu kamu, apa kamu tahu dengan siapa lagi dia lagi jatuh cinta? Saya nggak tahu. Tapi waktu itu pernah ada orang yang ngasih dia CD lagu kesukaan dia. Udah cuma itu aja kok. Ada apaan sih, Nen?
antar Wendy pulang. Makasih ya, Bu. Udah jemput saya dan udah nganterin saya sampai rumah. Tapi seharusnya Ibu nggak perlu repot-repot. Gak apa-apa, Wen. Gimana perasaan kamu? Udah enakan? Perasaan aku baik-baik aja. Tapi kenapa ya Ibu tadi bicara sama kakak saya? Oh, itu nggak apa-apa. Kami masih berusaha mencari tahu tentang Melanie dengan cara bertanya sama teman-temannya dan keluarga dekatnya. Kamu nggak perlu khawatir. Kita kan udah jelasin semuanya ke kantor polisi, Bu. Apalagi sih Ibu cari? Ibu mau tanya, kalau menurut kamu, Melanie itu orangnya kayak gimana sih? Melanie itu orangnya sangat tegar dan juga pemberani. Nggak seperti saya. Jalan pakai mata, bukan pakai kaki. Jalan pakai mata dong. Jangan diambil. Kalau mereka yang jatuhin, mereka yang ngambilin. Orang dia yang salah kok. Jalan nggak pakai mata. Jalan nggak pakai mata. Jangan ngatain ya. Udah salah bukannya ngebantu malah ngata-ngatain. Bantuin dong. Ih, kok jadi marah sih? Udah mendingan kita bantuin daripada dia ngadu, kita dipanggil sama guru. Yuk. Kasian udah. Siap, udah ambil. Cabut. Cabut. Yuk. Wen, kamu kok diam aja sih? Kamu kan nggak salah, lawan dong. Dia selalu bilang ke aku kalau aku harus berani dan bisa tegar untuk menghadapi masalah apapun. Tapi setiap aku ngelakuin hal itu, aku nggak bisa. Jadi kalau menurut kamu, Melanie itu jauh lebih kuat dan tegar dalam menghadapi semua masalah-masalahnya. Gitu, Wen? Ini adalah foto Melanie yang diambil seseorang di rumah Cempaka Putih waktu itu. Apa kamu pernah lihat foto ini sebelumnya? Mama ya, Syah. Harusnya Mama selalu di sini. Nemenin Papa, jadinya kamu bisa istirahat. Gak apa-apa kok, Ma. Permisi, Bu Lisa. Ya. Suami Anda udah siuman. Oh, alhamdulillah. Makasih ya, Sus. Iya, sama-sama. Kita lihat Papa yuk. Alhamdulillah, Papa udah siuman. Tasya sama Mama udah nungguin Papa. Iya. Dokter Abidin sudah semuanya diceritain sama Papa. Terima kasih banyak ya, Dok. Iya, sama-sama Bu Lisa. Kalau gitu, saya permisi dulu. Pak, saya mau sholat dulu ya. Tadi Pasya udah mohon sama Allah supaya Papa sembuh. Terus sekarang Papa udah sembuh. Makanya Pasya mau ngucapin terima kasih sama Allah. Makasih ya, Sia. Mama hampir pingsan waktu tahu Papa kecelakaan. Mama nggak bisa bayangin kondisi Papa. Mama takut Papa kenapa-napa. Tapi alhamdulillah Papa nggak terlalu parah. Dokter bilang Papa cuma shock dan Papa pingsan. Ada sedikit masalah di tulang pelvis Papa, tapi dokter juga bilang selama Papa bisa bergerak, kemungkinan nggak patah kok. Tadi Mas Chandra sempat telepon Papa dan sudah membicarakan semuanya. Papa jangan terlalu mikirin yang berat-berat. Mas Chandra juga harusnya nggak cerita masalah itu. Nggak apa-apa, Ma. Daniel kemana, Ma? Daniel? Iya. Coba Mama telepon Daniel sekarang ya. Suruh Daniel ke sini. Papa mau ketemu sama dia, Ma.
Sekarang mungkin Daniel ada di kantornya, Pak. Tapi ya nanti Mama telepon. Ya. Oke. Makasih, Ma. Aku sempat lihat foto itu di laptopnya Melanie. Tapi itu udah lama, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Waktu itu sebelum liburan semester, dia sempat bilang ke aku kalau dia punya masalah dan dia harus bolos. Dia bilang ke aku kalau aku jangan sampai cerita apa-apa ke guru. Dia izin sekolah karena dia sakit. Apa kamu juga tahu kira-kira siapa orang yang mau foto Melanie itu? Aku udah berusaha nanya sama dia. Siapa sebenarnya orang yang fotoin dia waktu itu? Dan dia bilang orang itu sangat spesial di hatinya dia. Cuma katanya dia nggak mau cerita siapa orang yang sebenarnya itu. Bahkan dia bilang dia nggak bakal kasih tahu siapa orang itu sebenarnya. Maaf ya. Bu Linda? Ada apa di rumah saya? Ada masalah? Enggak, Ma. Mama nggak usah khawatir. Tadi Tante jemput aku, terus dia nganterin aku pulang. Jemput kamu? Buat apa Bu Linda ke sekolah anak saya? Gak ada apa-apa kok, Ibu Frida. Saya kebetulan nganter Weni pulang dari sekolah dan hanya ingin ngobrol biasa saja. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu Linda, saya sangat keberatan kalau Ibu mencurigai dan memata-matai anak saya. Ma, jangan berpikiran negatif gitu dong. Ibu Frida tidak perlu khawatir. Saya ini hanya bertanya kepada Weni untuk keperluan penyidikan. Bukan untuk mencurigai Weni sama sekali, Bu. Benar itu? Iya, Ma. Oke. Kalau begitu, karena urusan saya dengan Weni sudah selesai, saya permisi dulu. Maaf sudah mengganggu waktu kalian semua. Weni, terima kasih ya atas waktunya. Tadi siang saya sempat ketemu dengan Weni. Dia bilang bahwa foto Melanie di rumah Cempaka Putih itu diambil sekitar 3-4 bulan yang lalu. Waktu itu sebelum libur semester, Melanie meminta Weni untuk merahasiakan kalau dirinya bolos karena ingin menyelesaikan sesuatu. Melanie bilang pada guru-gurunya kalau dia ingin sakit. Saya menduga pasti Melanie pergi ke rumah Cempaka Putih itu. Dugaan Linda mungkin ada benarnya. Aku nggak akan mau datang ke rumah sakit. Kalau itu permintaannya Nugraha. Apa? Aku baru mau datang ke rumah sakit. Kalau itu permintaannya dari kamu. Dan itu juga atas permintaan kamu sendiri. Aku pengen kamu datang ke sini. Please. Oke sayang, aku akan datang sana. Tapi ini semua demi kamu. Sebelumnya aku mau minta maaf, soalnya Nugraha nggak bisa datang ke sini. Saya juga minta maaf kalau Frida nggak bisa ikut datang. Karena dia ada janji penting sama klien. Tadi sih saya udah membujuk, tapi memang dia nggak bisa, Mas. Saya bisa ngerti kok. Sebetulnya saya ingin sekali kalian semuanya kumpul di sini. Saya mau kasih tahu kalau saya sama sekali tidak terlibat dengan penculikan anak saya sendiri, Melanie. Mas tenang aja, Mas. Apapun yang terjadi, kami semua tetap dukung Mas Chandra. Saya berani bersumpah, saya tidak terlibat dengan penculikan anak saya. Dan saya berani menghadapi apapun, karena saya tidak bersalah. Selamat malam, Pak. Di sini ada rapat keluarga, sebaiknya Anda keluar, karena Anda tidak dibutuhkan di sini. Saya datang ke sini untuk menyampaikan berita penting soal pendidikan. Nggak usah. Karena selama ini Anda selalu memojokkan saya, kalau saya penculik anak saya sendiri. Pak Chandra salah. Saya selalu berusaha untuk menghormati Pak Chandra. Dan saya sudah melakukan yang terbaik buat keluarga Bapak. Apa buktinya? Selama ini Anda tidak memberikan perkembangan apapun. Pak Doni, kami percaya bahwa kinerja Bapak selama ini baik.
Tapi sampai sekarang soal Melani nggak ada titik terangnya. Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya bergadang selama 24 jam lebih hanya untuk mencari petunjuk soal Melani. Jangan bicara. Saya dengar dia muak. Harusnya Pak Chandra bersikap kooperatif. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Melani, yang kehilangan itu bukan kami, tapi Pak Chandra. Mengajar kamu. Mas! Kamu pikir saya ini nggak sedih? Mas, atau emosi semenjak hilangnya anak saya? Kamu berani bicara kayak gitu? Seakan-akan saya tidak peduli dengan anak saya sendiri. Pak Chandra, tenang dulu, Pak. Saya bicara seperti ini supaya Bapak bisa meredakan emosi Bapak. Saya janji, saya akan menyelesaikan kasus ini dan saya akan membersihkan nama Bapak. Saya nggak peduli. Udah keluar! Keluar! Dengerin saya, Pak Chandra. Sekarang semua bukti mengarah kepada Bapak. Kalau Bapak berusaha percaya sama saya akan berusaha untuk membersihkan nama Bapak. Karena saya percaya, selama ini bukan Bapak yang menculik Melani.